Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Andika dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B. Video ini merupakan UTS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran BIPA program studi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, untuk soal yang pertama, mengapa seorang calon pengajar BIPA harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran BIPA? Kita tahu bahwasanya yang namanya perencanaan pembelajaran merupakan skill basic yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, apalagi seorang calon pengajar BIPA, yang mana pembelajarnya adalah orang yang berbahasa asing dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Jadi mengapa kemudian seorang calon pengajar BIPA harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran BIPA adalah karena kepentingan dan urgensi dalam pembelajaran BIPA yang harus ditekankan oleh seorang pengajar. Kemudian perencanaan pembelajaran ini harus mampu dikaitkan dengan pembelajaran yang nantinya akan menjadi titik tumpu dalam mengajar pembelajar asing. Jadi intinya bukan hanya seorang calon pengajar umum yang harus mampu mempunyai skill perencanaan pembelajaran, tapi calon pengajar BIPA pun juga harus mempunyai skill basis dalam perencanaan pembelajaran BIPA. Kemudian bagaimana pengertian perencanaan pembelajaran BIPA? Perencanaan pembelajaran BIPA di sini merupakan segala sesuatu yang mengenai konsep dan rancangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Perencanaan pembelajaran di sini meliputi seperti pengajar, kemudian pembelajar, kurikulum dan juga materi. Nah, perencanaan pembelajaran BIPA ini kemudian mengandung konsep dan juga konteks yang berkaitan dengan apapun itu yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA. Misalnya pengajar. Nah, pengajar di sini kan kemudian siapapun dia yang mengajar penutur asing. Nah, kemudian juga ada media, materi, kurikulum. Semuanya satu kesatuan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian komponen apa saja yang terkait dengan perencanaan pembelajaran BIPA? Nah, komponen yang pertama adalah pengajar. Nah, pengajar di sini adalah warga negara Indonesia dengan berbagai macam kompetensi dan juga tentunya sudah diseleksi oleh lembaga terkait agar bisa mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, pengajar di sini tentunya juga mempunyai kompetensi yang sudah teruji klinis dalam pembelajaran, utamanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, kemudian ada pembelajar. Nah, pembelajar BIPA di sini adalah seseorang yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, di sini adalah konteksnya adalah pembelajar dari berbagai daerah di dunia. Contohnya yang sering kita ketahui adalah pembelajar dari Korea, dari Amerika, dari Australia. Mereka adalah mahasiswa atau pelajar yang hendak mempelajari bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa tapi juga budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga ada kurikulum. Nah, kurikulum di sini tentunya juga sudah ditentukan oleh lembaga terkait yang menangani pendidikan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian juga ada materi. Nah, materi di sini juga ditentukan oleh pengajar dan juga sudah ditentukan oleh standar instansi yang sudah menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selain materi, kemudian juga ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini ditentukan oleh pengajar itu sendiri. Nah, media pembelajaran yang baik dan benar itu juga ada standar dan juga indikator-indikator yang kemudian harus berkaitan secara langsung dengan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pengajar digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian juga ada metode. Nah, metode di sini hampir sama dengan media. Jadi ditentukan oleh pengajar itu sendiri.
Selain itu, komponen yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA adalah teknik dan juga strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dan juga teknik juga ditentukan oleh pengajar itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.